Banyak yang tak suka Jokowi. Masinton Pasaribu belak-belakan ungkap info kasus minyak goreng untuk ongkosi wacana tunda pemilu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Elemen kelangkaan minyak goreng, kemudian harga-harga yang mahal, ya ini kan dimanfaatkan betul, ya. Waktu situasi di internasional harga sedang tinggi, kemudian kebutuhan dalam negeri kenapa nggak dipenuhi, ya, gitu loh. Kan ada indikasi ke situ. Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? Supaya nanti kalau di akhirat ditanya kurang ini kurang itu, pasti alasannya karena 2 tahun pandemi nggak bisa apa-apa. Nah, untuk rakyat juga ngomongnya begini, ini kurang itu, pemerintah kurang ini kurang itu. Ya kan ada pandemi 2 tahun, 2 tahun stuck lu nggak ngapa-ngapain toh. Kita pertemuan aja susah kan, anggaran di DPR habis untuk ngurusin pandemi IKN belum tergarap sama sekali gara-gara 2 tahun kita. Ya karena gini, kita kan punya big data. Saya nih lihat ya, punya big data. Dari big data itu menggrab kira-kira 110 juta. 110 juta? Ya. Serius? Rakyat? Iya, 110 juta macam-macam Facebook segala macam. Kalau di bawah menengah bawah ke ini, itu pokoknya pengen tenang. Menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari presiden. Ketika kami menyampaikan sikapnya, PDI Perjuangan menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan ini senafas dengan presiden. Goreng itu hanya sebatas temanya aja, 3 periode sebatas temanya aja. Dan dia susupi lagi dengan nilai rupiah kita melemah, dolar naik, dia memancing keributan, kemarahan masyarakat. Kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak goreng mentah atau crude palm oil atau CPO dinilai merupakan dugaan pengumpulan dana untuk mengongkosi wacana penundaan pemilu 2024. Hal tersebut disebabkan oleh anggota DPR dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Menurut Masinton, ini merupakan aspek esensial dari penyidikan Kejaksaan Agung saat ini. Alhasil ia pun meminta Kejaksaan mengusut informasi yang dimaksud. Masinton mengklaim bahwa ia memiliki informasi yang memberikan sinyalemen jika sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan harganya yang dibuat mahal hingga mereka para oknum mengutamakan ekspor karena ada kebutuhan fundraising atau pengumpulan dana pada Minggu 24 April 2022. Soal asal informasi yang didapat, Masinton enggan menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menekankan bahwa akan melakukan pengecekan terkait hal tersebut. Menurut dia, masalah korupsi seputar pemberian izin ekspor CPO sangat penting untuk diungkap ke sumbernya. Kepentingan tertentu misalnya menjadi sumber skandal. Masinton melanjutkan dengan mengatakan bahwa klaim tersebut dapat dikaitkan dengan sejumlah petani plasma yang menyatakan dukungan mereka untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Lebih lanjut, Masinton menuding jika ada oknum memanfaatkan harga minyak internasional yang sedang tinggi, kemudian berdampak pada kelangkaan minyak goreng hingga harga-harga yang mahal. Menurutnya ada indikasi yang menunjukkan bahwa mereka melakukan kong kali kong, memanfaatkan situasi tersebut untuk mengekspor minyak mentah sebanyak-banyaknya hingga pemenuhan kebutuhan dalam negerinya tidak terpenuhi. Di samping itu, kondisi genting karena kelangkaan bahan komoditas yang hingga memicu demonstrasi justru dinikmati oleh para oligarki atau kaum pemodal. Kata Masinton, kaum oligarki gampang sekali memuluskan keinginan untuk penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Mereka tinggal menyiapkan uang, dan bagi parpol yang menyatakan penolakan maka siap-siap akan ditinggalkan. Kemudian Masinton menegaskan jika siasat oligarki kapital itu bisa tampak dari adanya mobilisasi yang terjadi. Salah satunya adanya dukungan mengklaim petani sawit tiba-tiba menyuarakan 3 periode. Dengan berani Masinton mengatakan perlunya pemberantasan kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng hingga ke akar-akarnya, termasuk kemungkinan beberapa pihak memanfaatkan isu penundaan pemilu 2024 untuk kepentingan tertentu. Sebagai kader PDIP, Masinton memang tampak berbeda. Ia terlihat berani menentang kasus korupsi yang melibatkan kementerian yang dipimpin Mendak Lutfi itu. Sebelumnya, ia juga terlihat kontrak keras dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal big data yang menyatakan masyarakat menginginkan pemilu ditunda. Langkah PDIP dalam menolak adanya isu-isu tersebut diklaim demi menjaga konstitusi. Namun begitu, berkat menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi perbaikan reputasi PDIP di mata publik. Entahlah apa yang sedang terjadi dengan Indonesia ini. Masyarakat sudah hidup susah, malah dipersulit dengan kenaikan harga-harga bahan pokok yang mencekik. Apalagi kini lembaga anti rasuah KPK yang makin melempem dalam menghajar para koruptor di negeri ini. Memang dunia ini dipenuhi tabir kapitalisme. Siapa yang berduit dia yang berkuasa. Sungguh ironis. Bagaimana kalau menurut Anda?